Terima kasih, kami dari Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa Bati-Bati, kami keberatan dengan adanya bantuan berasnya. Kenapa bantuan beras ini warga-warga yang kada mampu memang banyak kada dapat. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, kemarin Selasa 29 Juli 2025 beredar di media sosial seorang kepala desa menolak bantuan beras dari dinas sosial. Kepala desa tersebut bernama Bapak H. Mulyadi, seorang kepala desa Bati-Bati di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau dengan tegas menolak pembagian beras dari dinas sosial karena menurut beliau banyak penerima yang sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan tersebut, karena orang-orang yang seharusnya layak menerima bantuan malah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan beras dari dinas sosial. Beras kada dapat. Nggih. Ada bantuan beras. Ya. Nggih. Terima kasih, kami dari Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa Bati-Bati, kami keberatan dengan adanya bantuan berasnya. Kenapa bantuan beras ini warga-warga yang kada mampu memang banyak kada dapat. Bagusnya kemarin sudah data yang dulu, tapi saat ini kami dari jam 8 sampai ini banyak yang datang ke rumah, dan yang datang ini memang hak dia. Anak yatim banyak yang kada dapat, orang miskin, janda-janda. Tapi yang dapat ini banyak yang berduit, banyak yang mampu aja, amas, semobil dapat. Tolong kami bantu Aparatur Pemerintahan Desa Bati-Bati bersama RT. Kami yang kena sasaran, para kepala desa, RT dan aparat desa yang kena sasaran, karena dibilang dia kada dibuat. Nah, sedangkan baras datang berberangan dengan data. Baras datang, data sudah dari dinas sosial, kami cuma membagikan, tapi masyarakat yang nggak tahu, maka yang meninggal, RT yang meninggal. Sebenarnya kami pun kalau bisa, kami yang sudah ada catatan orang yang tidak mampu itu ada di desa, dan dari dinas sosial cuma das beja, cuma di meja. Apakah kami diadu dengan warga? Jadi kami tidak terima ini pembagiannya. Minta data ke desa memang betul-betul. Kami keberatan sebagai kepala desa dan aparat desa. Ini banyak bahas ini yang salah sasaran, tidak dapat sasaran. Yang sudah meninggal timbul kembali. Di mana dapat data itu? Banyak yang meninggal. Mana siapa? Berapa ada data yang meninggal sudah terbit? Berapa? 5 orang. 5 orang data yang meninggal terbit. Siapa itu yang buat itu? Kalau desa semua tahu yang meninggal. Nah, tolong dari dinas sosial, dinas manapun, kami minta tolong sesuaikan dengan aturan. Ini banyak anak yatim, orang-orang janda-janda yang tua yang ada dapat. Kami di sini di kantor diserang oleh masyarakat. Bilangnya kepala desa, RT, aparat desa yang tidak membuat. Tolong, itu saya minta sebagai kepala desa Haji Mulyadi. Pernyataan Bapak Kades H. Mulyadi ini mendapat berbagai pro dan kontra. Sebagian besar masyarakat mendukung pernyataan Bapak Mulyadi yang membela hak orang yang seharusnya menerima bantuan, karena banyak terjadi setiap penerima bantuan dari pemerintah itu bukanlah orang-orang yang layak menerima, karena orang-orang yang menerima bantuan rata-rata orang yang ekonominya menengah ke atas, sedangkan rakyat yang ekonominya menengah ke bawah itu tidak pernah mendapatkan bantuan. Hal inilah yang membuat Bapak Kades H. Mulyadi menolak pembagian beras tersebut pada saat dinas sosial melalui Bulog membagikan beras tersebut kepada warga desanya. Video tersebut sontak membuat kegaduhan sehingga di hari yang sama juga Selasa 29 Juli 2025 Bapak Kepala Desa Bati-Bati yaitu Bapak H. Mulyadi mendatangi dinas sosial untuk mengklarifikasi pernyataannya bahwa yang dia maksud bukan menolak bantuan beras, tetapi dia menolak pembagian beras itu karena data penerima yang tidak layak
di mana data penerima yang diusulkan oleh kepala desa itu tidak terdaftar di daftar penerima bantuan tersebut. Itulah yang membuat Bapak H. Mulyadi itu membuat pernyataan bahwa dia tidak menerima bantuan beras tersebut dikarenakan warga yang seharusnya menerima malah tidak mendapat, sedangkan warga yang seharusnya tidak menerima malah mereka lah yang menerima bantuan beras. Memang selama ini kita selalu mendapat kabar bahwa orang-orang yang menerima bantuan adalah orang-orang yang dekat dengan kepala desa. Tapi faktanya sebenarnya kepala desa itu sudah memvalidasi data dan mengirimkannya ke dinas sosial untuk diterbitkan surat keputusan penerima bantuan. Tapi ternyata nama-nama yang diusulkan kepala desa itu tidak pernah sampai kepada dinas sosial. Ya, bahkan dalam keterangan kepala desa itu tadi di sana dikatakan bahwa pihak dinas sosial atau pihak yang terkait membuat keputusan nama-nama penerima bantuan itu di atas meja, artinya tidak berdasarkan fakta yang dikirim oleh kepala desa. Nah, jadi sebagai edukasi bagi kita kawan-kawan, kepala desa itu selalu mengirimkan usulan nama-nama penerima bantuan itu kepada dinas sosial. Ya, jadi yang menentukan nama-nama penerima bantuan itu hanyalah dinas sosial. Dan itulah yang dikirimkan kembali kepada kepala desa untuk membagikan bantuan yang dari dinas sosial atau dari pemerintah pusat. Jadi selama ini kita menyangka bahwa kepala desa itu memilih orang-orang dekatnya saja atau memilih orang-orang yang tidak layak untuk menerima bantuan. Padahal ternyata dari kasus ini kita mengetahui bahwa sebenarnya dinas sosial lah yang salah memberikan data, yang salah memberikan daftar penerima. Sama seperti nama-nama pada daftar pemilih ketika terjadi pemilu atau pilkada. Banyak nama-nama yang sudah meninggal dunia tetap tercatat sebagai daftar pemilih. Ini artinya bahwa dinas terkait tidak bekerja, dinas terkait tidak profesional. Dan dari kasus ini semoga saja pemerintah pusat memperbaiki kinerja anggotanya sehingga data-data penerima itu bisa tepat sasaran. Dan selama ini kepala desa lah yang selalu menjadi sasaran amarah dari warga karena banyaknya data-data yang tidak valid, karena banyaknya data-data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Setelah kepala desa H. Mulyadi mengklarifikasi pernyataannya kepada dinas sosial, maka dinas sosial pun menanggapinya akan memperbaiki data-data tersebut dan akan memerintahkan anggota-anggotanya untuk membuat data-data yang sesuai dengan usulan dari kepala desa. Jadi bagaimana menurutmu kawan-kawan tentang tindakan kepala desa ini? Apakah dirimu mendukung atau justru menolak? Karena sebagian besar masyarakat kecil itu mendukung pernyataan dari Bapak Kepala Desa H. Mulyadi, sedangkan orang-orang birokrat atau orang-orang yang memiliki jabatan justru menyayangkan sikap dari Bapak Kepala Desa karena menurut mereka hal tersebut bisa dilakukan secara prosedural atau sesuai SOP karena tidak perlu Bapak Kepala Desa itu berkoar-koar di media sosial. Itu menurut para pejabat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku jabatan di negara ini. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.